Jam saya, Bapak dan Ibu, sesuai undangan, kita awali GASI webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sekali lagi Bapak dan Ibu. GASI, the leading payroll specialist, sangat berterima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadiri webinar kami kali ini. Melayani 82 klien terkemuka di Indonesia, GASI selayaknya memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar. Sebetulnya GASI webinar perdana kali ini, tapi kami rencanakan ingin kami lakukan secara berkala. Dan topik kami yang kami pilih di webinar perdana kami kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu kiat hindari fluktuasi take home pay akhir tahun. Telah hadir bersama saya Bapak dan Ibu Panji, GASI Division Head, Ilyas, GASI Payroll Service Officer, Ina, GASI Payroll Service Officer, dan Frankie yang kesehariannya adalah GASI Quality dan Compliance Division Head. Hadir juga beberapa narasumber yang lain yang tidak perlu saya perkenalkan satu persatu, nanti sebelum mereka berbicara silahkan perkenalkan masing-masing. Dan bersama-sama Bapak dan Ibu kita akan kupas tuntas berbagai isu terkait fluktuasi take home pay akhir tahun. Betulkah algoritma anualisasi sesuai peraturan pajak rentan terhadap resiko fluktuasi take home pay? Dan adakah penjelasan yang logis dicerna sebagai penyebab fluktuasi take home pay akhir tahun? Adakah upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari fluktuasi take home pay akhir tahun? Adakah batasan-batasan yang selayaknya diperhatikan ketika kita mempertimbangkan upaya menghindari fluktuasi take home pay akhir tahun? Sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada Ina, salah satu narasumber kita, GASI Payroll Service Officer, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan lebih dulu seluruh penjelasan kami sebelum sesi tanya dan jawab akan kami buka. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chat room, sejak bahkan saat ini, kalau memang Bapak dan Ibu hadir sudah dengan membawa pertanyaan. Dan di sesi tanya dan jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling banyak Bapak dan Ibu butuhkan. Dan izinkan kita segera mulai dengan pertanyaan perdana kepada salah satu narasumber kita, Ina. Ina, saya awali dengan Ina ya. Bicara fluktuasi take home pay berarti kita bicara fluktuasi potongan pajak. Bicara fluktuasi pajak berarti kita bicara tipe pajak gross, bukan tipe pajak net, karena tipe pajak net kan tidak terasa di tempat karyawan fluktuasinya. Lalu validkah jika kita katakan berarti isu fluktuasi take home pay akhir tahun yang kita jadikan pokok bahasan hari ini tidak relevan ketika perusahaan mengaplikasikan tipe pajak net. Begitukah, Ina? Ya, terima kasih Bu Anis atas pertanyaan dari Bu Anis. Pertanyaan dari Bu Anis adalah, relevankah topik fluktuasi ini jika net? Ya, baik Bapak Ibu, setiap kali kita berbicara pajak, kita akan selalu berbicara terkait dengan 3 stakeholder terkait. Yang pertama ada karyawan, perusahaan, dan otoritas pajak itu sendiri. Jadi jika kita hanya melihat dari sudut pandang karyawan, barangkali pertanyaan yang Ibu Anis tadi berikan ada terdengar benar bahwa topik fluktuasi pajak tersebut hanya karyawan yang menerima penghasilan dengan tipe pajak gross. Tetapi jika kita lihat dari sudut pandang karyawan, sudut pandang perusahaan, di mana itu bagian dari stakeholder terpenting, ketika pola penggajian dilakukan dengan tipe tax net, yang terjadi adalah atas fluktuasi tersebut akan menjadi beban perusahaan. Jadi hal tersebut tentunya mengganggu perusahaan. Artinya, jika dilihat dari 3 kepentingan stakeholder tersebut, baik gross maupun net, topik fluktuasi adalah topik yang amat sangat relevan. Ibu Anis boleh di-unmute dulu, Ibu. Mohon maaf, Bu. Ya, minta maaf Bapak dan Ibu.
Saya ingin beralih kepada Ilyas untuk pertanyaan kedua. Peraturan pajak jelas mengatur dan mencontohkan juga dalam peraturan pajak bahwa pajak dihitung setiap bulan atau setiap masa pajak sejak Januari hingga November berdasarkan proyeksi penghasilan setahun yang dihitung di tiap-tiap bulan atau setiap masa pajak dan bukan dihitung berdasarkan penghasilan aktual di bulan yang bersangkutan. Nah, tahapan memproyeksikan penghasilan setahun ini, Ilyas, yang dilakukan setiap bulan atau masa pajak, kita sama-sama paham disebut juga sebagai anualisasi. Baru di akhir tahun pajak, kita akan berhitung berdasarkan aktual penghasilan setahun, yang tentunya memang sudah akan kita ketahui ketika kita sudah di bulan Desember. Pertanyaan yang lalu menjadi, apa ya, relevansi anualisasi, yaitu tata cara memproyeksikan penghasilan setahun dengan topik kita hari ini, yaitu fluktuasi take home pay akhir tahun. Betulkah, Ilyas, anualisasi yaitu cara memproyeksikan penghasilan setahun sesuai peraturan pajak justru rentan resiko fluktuasi take home pay akhir tahun? Betulkah anualisasi yang jadi penyebab fluktuasi take home pay akhir tahun, Ilyas? Baik Ibu Anis, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi Bapak Ibu merespon pertanyaan yang Ibu Anis sampaikan, kita dapat merujuk ke PR 16 PJ 2016 yang akan dilampirkan di layar ya. Di mana di ayat 2 ini dijelaskan bahwa perhitungan PPh pasal 21 harus dipotong di setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Nah, untuk tarif diterapkan perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, di mana seperti yang disebutkan oleh Ibu Anis tadi, perkiraan 1 tahun ini biasa kita kenal dengan anualisasi. Nah, anualisasi ini memproyeksikan penghasilan selama setahun, sedangkan pada PR 16 pasal 14 ayat 5 di slide selanjutnya, Bang Riza, nah, dijelaskan bahwa pajak atas bulan Desember adalah sisa pajak atas total pajak 1 tahun dikurangi dengan pajak yang sudah kita bayarkan dari awal tahun hingga bulan November. Nah, melihat dari fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa anualisasi merupakan memang diangkit keladi dari fluktuasi take home pay karena setiap bulannya penghasilan diterima oleh karyawan tidak mungkin saja selalu berbeda sehingga penghasilan yang kita proyeksikan juga berbeda, dan ketika kita hitungkan di akhir tahun itu akan terjadi perbedaan dengan penghitungan yang selama ini kita hitungkan dari awal tahun hingga bulan November, sehingga akan terjadi fluktuasi take home pay di akhir tahun. Seperti itu Bapak, Ibu, dan Ibu Anis. Ya, Ilyas, saya masih mau lanjutkan dengan Ilyas. Tapi sebelum saya lanjutkan dengan Ilyas, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah segera tuliskan pertanyaan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu inginkan dari kami. Ilyas, saya lanjutkan ya. Jadi Ilyas, pajak kita setiap bulan sejak Januari hingga November dihitung berdasarkan proyeksi penghasilan setahun dan bukan berdasarkan aktual penghasilan setahun, karena memang kita belum tahu aktual penghasilan setahun kita berapa ketika kita masih berada di Januari hingga November. Baru di Desember, kemudian kita bisa berhitung berdasarkan actual penghasilan setahun. Jadi secara matematika, betulkah logika matematika bahwa ketika proyeksi penghasilan setahun yang mendasari hitungan pajak Januari hingga November lebih rendah dari actual penghasilan setahun yang akan kita ketahui di Desember, maka pajak Januari hingga November akan terhitung rendah dan akibatnya terjadi penumpukan pajak di bulan Desember. Dan tentu kebalikannya, betulkah logika matematika bahwa ketika proyeksi penghasilan setahun yang mendasari hitungan pajak Januari hingga November tinggi, maka pajak Januari hingga November akan terhitung tinggi. Dan akibatnya justru tidak akan terjadi penumpukan pajak di bulan Desember. Meskipun baik dalam situasi proyeksi setahun lebih rendah dari actual setahun maupun dalam situasi proyeksi setahun lebih tinggi dari actual setahun, karena di Desember sama-sama pajak dihitung berdasarkan actual setahun, maka total pajak setahunnya tetap persis sama. Ilyas, boleh silahkan dijelaskan, Ilyas? Baik Ibu Anis, pertanyaan yang menarik sebenarnya dari Ibu Anis. Ya, jadi benar Bapak dan Ibu, dapat dikatakan bahwa fluktuasi negatif take home pay akhir tahun disebabkan karena proyeksi penghasilan setahun
dalam perhitungan pajak bulanan itu lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan yang nanti di akhir tahun kita ketahui dalam 1 tahun itu ternyata lebih besar dibanding yang kita hitungkan selama bulan per bulannya. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui yang ditampilkan di slide ini, tarif untuk PPh pasal 21 atau pajak pegawai tetap itu berlapis, tidak flat seperti misalnya PPN hanya 10%. Nah, jadi bisa kita ambil contoh misalnya dalam 1 tahun utang pajak yang kita miliki ternyata totalnya Rp15. Namun ketika bulan per bulan kita hitungkan, kita proyeksikan, pajak yang kita potong hanya Rp1 per bulannya. Nah, tentunya dari hasil perhitungan tersebut di bulan Desember, maka nilai pajak akan lebih besar. Secara nilainya 15 dikurangi 11 sama dengan 3, seperti itu. Nah, berbeda cerita apabila proyeksi yang kita lakukan bulan per bulan sebelum akhir tahun lebih besar daripada penghasilan yang nantinya di vice versa atau actual yang kita terima adalah Rp15, namun kita cicil bulan per bulannya itu misalnya Rp2 per bulannya. Maka di akhir tahun kita tidak akan mengalami kekurangan bayar pajak atau mengalami take home pay minus, melainkan justru take home pay-nya akan bertambah dan terdapat atas pengembalian dari pajak yang kita bayarkan, karena bulan per bulan yang kita bayarkan lebih besar ternyata dari yang kita harusnya bayarkan, seperti itu. Nah, dari contoh perhitungan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila nilai pajak yang kita bayarkan bulan per bulannya lebih rendah daripada yang nantinya di akhir tahun kita hitungkan dalam 1 tahun penghasilan kita lebih besar dari yang kita hitungkan, maka akan terdapat negatif take home pay di akhir tahun. Berbanding terbalik apabila yang kita bayarkan atau kita proyeksikan bulan per bulannya itu lebih besar dibanding yang akan kita terima di akhir tahun. Maksudnya dalam 1 tahun ternyata lebih kecil nih dari yang kita bayarkan. Maka nanti take home pay kita besar kemungkinan akan menjadi plus atau bertambah lebih besar daripada yang sebelumnya, dan pajak akan relatif lebih kecil. Seperti itu Ibu Anis dan Bapak Ibu. Baik, Ilyas, terima kasih. Panji, saya mau beralih ke Panji. Jadi, proyeksi penghasilan setahun yang mendasari hitungan pajak Januari hingga November, jika terproyeksikan rendah, maka pajak Januari hingga November akan terhitung rendah dan akibatnya terjadi penumpukan pajak di bulan Desember. Karena terjadi penumpukan pajak di bulan Desember, take home pay Desember jadi berfluktuasi negatif. Meskipun total pajak setahun yang dihitung di Desember akan tetap persis sama. Dibandingkan dengan jika proyeksi penghasilan setahun yang mendasari hitungan pajak Januari hingga November jika tinggi, maka pajak Januari-November juga akan serta-merta terhitung tinggi dan akibatnya kebalikannya, tidak akan terjadi penumpukan pajak di bulan Desember dan take home pay Desember akan stabil atau kalaupun berfluktuasi, fluktuasinya akan positif. Persoalannya jadi ada 2. Meskipun total pajak setahun tetap persis sama, ada 2 persoalan. Nomor 1, fluktuasi take home pay terjadi dan pasti ketika terjadi mengganggu karyawan. Dan ketika karyawan terganggu, pasti perusahaan kemudian ikut terganggu juga. Nomor 2, terlambat jika kita harus tunggu Desember dan baru berupaya hindari resiko fluktuasi padahal resiko sudah terjadi. Jadi, Panji, jika kita ingin proaktif hindari fluktuasi take home pay akhir tahun, betulkah solusi matematisnya adalah sesederhana naikkan proyeksi penghasilan setahun sejak Januari hingga November tanpa tunggu Desember. Begitukah, Panji? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu. Sangat menarik sekali. Sekarang kita menjelaskan terkait dengan metode matematisnya ya. Tadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pajak itu, pajak penghasilan sebenarnya dihitungnya adalah dalam nilai 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun dengan metode apapun, pajak penghasilan itu ya yang kita dipotong dari karyawan, kita sebagai perusahaan mau dipotong dari karyawan adalah yang diterima karyawan selama 1 tahun secara aktual. Masalahnya adalah pada saat penggajian ini kan kita harus hadapi bulan per bulan, dan bulan per bulan itu dari peraturan perpajakan sudah ditentukan
rumusnya, artinya formulanya. Tadi sebelumnya di pasal 14, formulanya adalah secara setahun akan sama nih, tapi formula per bulannya itu dilakukan secara proyeksi. Kalau bulanan, proyeksi, artinya penghasilan di bulan itu diproyeksikan setahun, kemudian di akhir tahun kita hitung ulang dan sisanya berapa. Kalau sisanya lebih banyak, berarti itu akan terjadi fluktuasi, pajaknya meningkat. Kalau gross, take home pay-nya meningkat. Kalau net, tunjangan pajak atau biaya perusahaan meningkat. Nah, kita secara matematis kita lihat dulu bagaimana pajak mengatur dalam berhitung bulanan. Berhitung bulanan itu penghasilan teratur diproyeksikan. Jadi ada dua kategori dari penghasilan yang kita proses atau yang kita hitung dalam proses penggajian. Yang pertama adalah dikategorikan sebagai penghasilan teratur. Di sini terlihat di slide di Per 16 PJ 2016 terkait dengan tata cara perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran. Itu di Per 16 PJ 2016 pasal 1 terlihat nomor 15. Nomor 15 ini menerangkan mengenai penghasilan yang sifatnya teratur. Nomor 16 penghasilan yang sifatnya tidak teratur dalam hal karyawan. Dalam hal karyawan, penghasilan bersifat teratur kita sama-sama ya Bapak dan Ibu pahami bahwa di dalam penjelasan di mana penghasilan teratur adalah penghasilan pegawai yang tetap berupa gaji, upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun. Artinya karena kita di penggajian kita bisa saja memberikan nama penghasilan atau nama komponen itu dengan nama apapun, tentunya itu juga tetap harus kita mapping dalam kategori penghasilan teratur atau tidak teratur. Kemudian kita baca lagi yang diberikan secara periodik. Yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini kita sama-sama nih, termasuk uang lembur. Jadi kita harus, ketika kita membuat komponen gaji, kita harus sama-sama tahu ini masuk yang 15 atau 16. Kemudian nomor 16 itu adalah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Penghasilan bersifat tidak teratur itu adalah penghasilan yang dikecualikan dari penghasilan teratur, yang dimana itu diberikan dalam 1 tahun atau periode lainnya. Antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi. Nah, di sini ada lagi nih, imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Nah, yang ini yang perlu kita garis bawahi, artinya nama bisa saja dibuat oleh perusahaan dengan berbagai macam, tapi kita harus mengkategorikan ini sebagai teratur dan tidak teratur, seperti itu. Nah, untuk kita kaitkannya, pertama setelah kita sudah kategorikan ini sebagai teratur dan tidak teratur, tentunya kita harus mapping ke dalam formula dalam tadi rumusnya. Rumusnya itu adalah penghasilan tidak teratur. Tadi pertanyaannya adalah solusi matematis. Jadi ketika formulanya adalah penghasilan teratur itu diproyeksikan atau disetahunkan, dan penghasilan tidak teratur itu tidak disetahunkan, artinya mengakibatkan ketika kita memilih penghasilan teratur, itu akan memproyeksikan penghasilannya lebih besar. Nah, tadi kita lihat pajak pun itu dikategorikan sebagai kena tarif yang progresif. Artinya makin banyak kita proyeksikan, kita akan kena tarif pajak yang lebih besar terlebih dahulu, sampai dengan 5, 15, 25, dan 30. Sedangkan kalau kita kategorikan sebagai makin banyak yang tidak teratur, itu nantinya kita lihat secara matematisnya tarifnya hanya 1, yaitu misalkan 5 atau 15. Seperti itu. Jadi secara matematis ketika teratur diproyeksikan akan menghasilkan proyeksi atau potongan pajak setiap bulannya lebih tinggi, sehingga pada saat untuk solusi di akhir tahun, sehingga sisanya akan di Desember akan jauh lebih sedikit.
Seperti itu Bapak dan Ibu penjelasannya. Artinya kita tahu mana yang elemen penghasilannya dan mana yang formulanya atau rumusnya. Seperti itu. Panji, saya masih mau lanjutkan dengan Panji. Panji tadi tekankan bahwa secara matematis total pajak setahun yang dihitung di Desember, apapun cara yang kita gunakan di Januari hingga November, di Desembernya akan selalu sama. Kenapa? Karena di bulan Desember itu kita selalu akan menghitung pajak berdasarkan actual total penghasilan setahun. Begitu kan ya Panji? Tapi Panji juga tadi mengingatkan sisa kewajiban pajak di bulan Desember akan jadi lebih tinggi ketika kewajiban pajak setahun yang sudah dipotong sejak Januari hingga November relatif lebih rendah dibandingkan actual setahun. Dan kebalikannya tentu saja. Sisa kewajiban pajak di bulan Desember akan jadi lebih rendah ketika kewajiban pajak setahun yang sudah dipotong sejak Januari hingga November sudah lebih dulu dipotong tinggi. Secara umum, mestinya kita boleh berhipotesa, Panji, menurut saya, bahwa akan lebih banyak orang, karyawan, yang memilih sisa pajak setahun rendah di Desember, ketimbang memilih sisa pajak setahun tinggi di Desember. Tentu saja dengan syarat pajak setahunnya sama, tentu saja itu syarat mutlak. Nah, pertanyaannya, Panji, apakah ada ruang gerak buat kita, perusahaan? Bolehkah kita mendongkrak atau menurunkan proyeksi penghasilan setahun sesuai dengan logika matematika yang tadi dijelaskan, Panji? Silakan, Panji. Ya, terima kasih lanjutannya. Pertanyaan berikutnya pastinya celahnya untuk mendongkrak itu seperti apa saja gitu ya. Apakah rumusnya kita ubah ataukah hal lainnya kita rubah, elemennya kita rubah. Jadi sebelum kita lakukan tax planning Bapak dan Ibu, tentunya tentunya tujuannya adalah memproyeksikan lebih tinggi sehingga akhir tahunnya lebih kecil. Untuk sebelum kita jalan seperti tax planning tersebut, kita harus tahu untuk perhitungan pajak PPh 21 tersebut itu siapa saja yang mempunyai kepentingan. Kalau dalam hal ini ada 3 stakeholder tadi telah disampaikan. Pertama ada karyawan, tentunya yang menerima penghasilan. Yang menerima penghasilan yang nantinya akan dipotong pajak dari penghasilan tersebut. Kedua adalah perusahaan yaitu pemberi kerja atau yang berkewajiban untuk memotong atau menghitung yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Artinya jangan sampai salah dari atau keliru dari peraturan perpajakan. Ketiga dari otoritas pajak itu sendiri. Tentunya pajak pun punya concern bahwa wajib pajak harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di Per 16 PJ 2016. Lalu juga concern kedua untuk dari otoritas pajak biasanya karena PPh 21 ini karena sekarang sifatnya massa, sehingga jangan sampai pajak melihat ada suatu sisi di mana dia punya target. Bulan Januari harus target sekian, Jangan sampai dia otoritas pajak merasa penghasilan atau pajak yang disetorkan oleh wajib pajak atau dalam hal ini perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan apa yang diproyeksikan. Artinya dari 3 stakeholder itu kita harus tahu. Jadi kaitannya dalam mendongkrak itu bisa saja. Jadi kita lihat dari stakeholder pertama karyawan. Karyawan melihatnya pajaknya jangan sampai lebih tinggi dipotong atau lebih rendah karena karyawan akan berkewajiban juga melaporkan dalam SPT pribadi, orang pribadi di setiap tahunnya. Kalau dia lebih atau kurang akan jadi masalah juga. Kedua, karyawan juga merasa dipotong pada saat yang bersangkutan menerima penghasilan. Nah, permasalahan dalam webinar kali ini adalah ketika kita atau ketika perusahaan atau kita menghitung pajak yang di mana ada tambahan pajak di akhir tahun tapi penghasilannya tetap. Jadi kita harus mendongkrak penghasilan di setiap bulannya ini pada saat karyawan itu menerima penghasilan tambahan atau penghasilannya yang memang ada peningkatan. Kedua, kemudian stakeholder kedua yang kita harus perhatikan dalam mendongkrak untuk proyeksi penghasilan bulanan
sehingga tahunannya akan lebih relatif lebih kecil adalah stakeholder kedua adalah perusahaan. Jadi perusahaan jangan sampai menghitung di luar dari rumus atau di luar dari peraturan yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena kalau di luar dari peraturan yang telah ditetapkan atau yang sudah jelas, itu akan mengakibatkan ketika terjadi pemeriksaan akan terjadi exposure. Dan juga ada potensi kurang bayar. Nah, itu kan jadi balik lagi ke perusahaan. Kemudian stakeholder ketiga adalah pajak. Ya, tadi pajak jangan sampai menerima penghasilan atau penerimaan yang lebih kecil. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Panji. Ina, saya mau kembali ke Ina. Cuma sebelum saya kembali ke Ina, ingin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan terbanyak akan kami prioritaskan untuk kami kupas tuntas, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan amat senang hati akan kami layani Bapak dan Ibu di one-on-one session di waktu terpisah yang silahkan Bapak dan Ibu hubungi kami dan kemudian kita akan sepakati. Saya lanjutkan dengan Ina ya, Ina. Ina, jika jurus hindari fluktuasi akhir tahun sebagaimana dijelaskan tadi adalah dengan menaikkan proyeksi penghasilan setahun. Pertanyaan yang paling logis yang pasti akan ditanyakan selanjutnya kemudian akan menjadi, tadi udah dijelaskan bahwa ada 3 elemen pembatas untuk jurus apapun yang kita pilih sebagai upaya redam fluktuasi akhir tahun. Tadi sudah dikatakan, karyawan tidak boleh dirugikan. Tidak boleh karyawan sampai harus membayar pajak setahun lebih. Nomor 2, perusahaan juga tidak boleh dirugikan dengan kemudian harus menanggung biaya penggajian atau pajak lebih. Dan ketiga, ini yang barangkali paling sensitif. Peraturan pajak tidak pernah boleh dilanggar. Bukan hanya pajak setahun yang tidak boleh kurang bayar, tapi pajak per bulan per masa pajak pun tidak pernah boleh kurang bayar. Lalu pertanyaannya, dengan demikian banyak batasan-batasan tersebut, apa dong pilihan upaya yang tersisa buat kita perusahaan sebagai pilihan cara untuk mendongkrak proyeksi penghasilan setahun di Januari sampai November sebagai upaya untuk menghindari fluktuasi take home pay negatif di Desember. Ina, boleh silakan Ina. Ya, terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Lalu bagaimanakah cara mendongkrak proyeksi penghasilan setahun? Jadi kita bisa lakukan dengan cara yang pertama yaitu restructuring pembayaran gaji. Maksudnya bagaimana? Jadi sebisa mungkin kita perbanyak salary komponen penghasilan teratur dan upayakan sedikit mungkin salary komponen tidak teratur. Seperti yang sudah rekan saya jelaskan Pak Panji sebelumnya bahwa semakin banyak penghasilan tidak teratur yang diterima karyawan, maka akan semakin besar pula fluktuasi yang akan terjadi di akhir tahun. Kemudian yang kedua, timing pembayaran penghasilan tidak teratur. Jadi kita harus melihat kapan waktu yang tepat kita berikan penghasilan tidak teratur tersebut kepada karyawan. Jika dilihat pada layar diagram tersebut, atas penghasilan tidak teratur yang diberikan di bulan April, dikenakan tarif pajak 5% dan 15%. Namun terjadi kenaikan gaji di bulan Mei, di mana pada saat kita perhitungkan pajaknya di masa Desember, atas bonus tersebut dikenakan tarif 15% dan 25%. Nah, hal sedemikianlah yang membuat terjadinya fluktuasi pajak kurang bayar di akhir tahun. Itu Bu Anis. Yes, Ina, Panji, balik ke Panji nih. Ina tidak menyodorkan jurus merubah algoritma anualisasi sebagai salah satu pilihan cara untuk mendongkrak proyeksi penghasilan setahun. Kenapa ya, Ji? Bolehkah? Sebetulnya cara mendongkrak proyeksi penghasilan setahun adalah justru dengan merubah core persoalannya, yaitu merubah algoritma anualisasi. Kalaupun iya, apa ya batasan-batasan yang perlu dijaga ya, Panji? Ya, terima kasih. Pertanyaan lanjutannya, kenapa caranya bukan merubah rumusnya? Artinya merubah metode pendekatan penyetahunannya, melainkan komponennya ya tadi atau elemennya penghasilan teratur dan tidak teratur. Kalau kita lihat balik lagi ke peraturan pasal 14 di mana rumusnya itu sudah jelas untuk perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak. Artinya setiap masa pajak itu bulanan. Bulanan itu dari Januari sampai November. Kecuali masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir itu pada saat karyawan itu
di Desember atau karyawan itu berhenti. Jadi itu beda lagi. Kalau karyawan berhenti, dia hitungnya sama seperti Desember, yaitu hitung setahun actualnya, sisanya berapa dari yang sudah dipotong, itulah pajak yang harus dibayar. Sedangkan pada saat setiap masa pajak atau bulanan, itu kita harus melakukan proyeksi. Nah, proyeksinya itu sudah sangat jelas diatur. Diaturnya tuh di pasal 14 ayat 2 ini, yang A itu elemen teratur itu diproyeksikan. Untuk elemen tidak teratur yang B itu tidak diproyeksikan. Artinya ketika tidak diproyeksikan itu memang ada kendalanya adalah jika lama-kelamaan makin banyak elemen yang B atau tidak teratur itu, tentunya pada saat kita gabungkan di akhir tahun actualnya dia akan bisa saja menyeberang dari tarif pajak kan ada 4 lapisan, 5%, 15, 25, dan 30. Nah, itu bisa saja terjadi pergeseran tarif. Nah, untuk pasal 14 ini, jadi pajak itu memang berevolusi. Artinya dulunya misalkan peraturan itu tanpa contoh lampiran, tanpa adanya acuan yang lain. Nah, dulu hanya contoh lampirannya adalah di bulan Januari. Nah, bulan Januari kalau kita ngitung bulanan, siapapun atau yang baru pun untuk hitung pajak, mereka tahu ya udah Januari itu kali 12 gitu. Berarti berikutnya akan ada penafsiran lain gitu bulan berikutnya. Tapi di pajak yang terakhir ini di Per 16 yang berevolusi, tentunya ini sudah ada lampiran contoh perhitungan yang dilengkapi, yaitu Januari gimana hitungnya, Februari gimana, Agustus gimana, dan Juli seperti apa. Nah, itu tentunya sudah makin jelas rumusnya yang memang seperti itu. Ditambah lagi untuk pelaporan ISPT saat ini memang ditekankan untuk bulanan. Jadi kalau pelaporan SPT 21 dan 26 itu dulunya kita hanya masukkan setiap perusahaan atau setiap NPWP perusahaan adalah bruto total dan pajak total. Sekarang dilihat lagi ada bruto per masing-masing karyawan dan pajak masing-masing karyawan. Artinya itu bisa saja terjadi pemeriksaan dan potensi ketika adanya exposure ditanya oleh pajak dan beda dengan peraturan, tentunya itu akan menjadi exposure lebih lanjut. Nah, itu kenapa dongkrak untuk penyetahunan ini tidak menjadi opsi. Karena kenapa? Karena rumus ini atau peraturan ini sudah sangat jelas dan ada contoh-contohnya. Lain halnya dengan pendefinisian elemen komponen tadi teratur dan tidak teratur. Tadi kita sama-sama baca sendiri di mana kita bisa menamakan apapun dengan nama apapun yang ditentukan pemberi kerja. Dan satu lagi ada istilah periodik, ada di istilah periode lainnya. Artinya itu bisa dikatakan bahwa wajib pajak atau perusahaan dalam hal ini yang menghitung itu dapat tax planning untuk proses atau untuk cara perhitungannya. Seperti itu. Jadi untuk kenapa kita tidak menjadi opsi dalam mendongkrak proyeksinya, karena cara peannualisasi adalah peraturan yang terang benderang. Ketika kita tabrak itu, kita langgar atau kita menggunakan opsi lain, tentunya exposure-nya cukup jelas. Sedangkan restrukturisasi penghasilan teratur dan tidak teratur itu masih terdapat perdebatan dan juga tidak adanya narasi atau penjelasan lampiran contohnya yang lain, dan juga bisa dikategorikan itu sebagai peraturan yang multitafsir untuk penamaan komponennya. Seperti itu. Baik Panji, saya masih dengan Panji, tapi sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya buat Panji, Bapak dan Ibu pasti jadi semakin banyak pertanyaan Bapak dan Ibu, itu yang kami duga. Silahkan Bapak dan Ibu mohon segera dituliskan di chat room agar kemudian bisa kami prioritaskan Bapak dan Ibu. Panji, masih dengan Panji ya. Penjelasan Panji, Ina, dan Ilyas jelas, seragam, bernuansa, pilihan upaya hindari fluktuasi take home pay,
jangan dilakukan dengan merubah algoritma anualisasi karena itu adalah pilihan yang berisiko. Dan tadi sudah dijelaskan juga latar belakangnya. Karena jika jurus tersebut yang digunakan, meskipun pajak setahunnya akan terhitung persis sama, akan ada masa pajak per bulan di mana pajak kemungkinan terhitung lebih rendah dibandingkan dengan jika dihitung sesuai algoritma anualisasi versi peraturan pajak. Kira-kira begitu penjelasannya kan ya, Panji, Ilyas dan Ina. Pertanyaannya untuk Panji, faktanya Panji, sepengetahuan Panji, adakah practices yang berbeda selain ini yang dijalankan perusahaan selain algoritma anualisasi pajak, Panji? Ya, baik. Bapak dan Ibu, tentunya tadi perkenalan Gasi sebagai salah satu payroll services tentunya mempunyai pengalaman di mana sebelumnya perusahaan-perusahaan pendekatan terkait dengan peraturan pajak kaitannya dengan anualisasi atau penyetahunan tentunya itu dibuka pada saat awal, dan tentunya pastinya kita juga tahu di industri atau di luar sana banyak perusahaan yang memang karena tadi peraturan perpajakan itu berevolusi, kemarin hanya peraturannya saja terus dilampirkan, tentunya kita juga harus memiliki update yang terus-menerus, atau kita harus mantengin istilahnya peraturan itu perubahannya seperti apa, adakah contohnya atau tidak. Nah, tentunya praktis di luar sana di industri ada saja peraturan mengenai pendekatan algoritma atau pendekatan penyetahunan anualisasi ini yang berbeda. Artinya ketika tujuan utamanya adalah mendongkrak proyeksi penghasilan dalam bulanan yang menghasilkan agar terjadi sisa di pajak di akhir tahun dikit, tentunya tadi balik lagi peraturan mana yang harus kita bisa tax planning kan untuk menghasilkan tujuan kita utamanya adalah supaya di akhir tahun sisanya lebih sedikit, relatif sedikit. Ya, untuk itu secara matematis banyak pendekatan yang dapat ditafsirkan terkait dengan anualisasi. Tapi tentunya akan menjadi resiko ketika adanya kita nggak tahu pajak akan meriksa perusahaan kita kapan, tapi sewaktu-waktu di ready dan kita tidak bisa menjelaskan, itulah yang akan menjadi masalah. Seperti itu, Bu. Jadi banyak sekali praktisnya. Tentunya secara matematika pendekatannya opsinya bisa A, B, atau A plus AC. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Panji. Ilyas, saya kembali ke Ilyas. Ilyas, jadi apa sih persisnya konsekuensi ketika kita merekayasa algoritma anualisasi menjadi tidak sesuai dengan versi pajak? Ya, terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Ya, berbicara konsekuensi, mengingat yang dibicarakan adalah melakukan rekayasa sesuatu yang berbeda dengan aturan yang sudah jelas adanya. Nah, ketika kita menafsirkan aturan yang sudah jelas dan sudah terang benderang sesuai yang disampaikan oleh rekan saya Bapak Panji sebelumnya, dengan praktik lain yang mungkin berbeda dan memiliki resiko yang ketidaktaatan terhadap peraturan pajak, maka perusahaan akan dianggap tidak taat terhadap peraturan yang sudah dijelaskan dirilis oleh pajak ketika menggunakan algoritma lain. Seperti yang tadi sudah disonding oleh Bu Anis, ada kemungkinan ketika kita gunakan algoritma lain, di bulan tertentu akan ada masa di mana pajak yang dibayarkan atau dipotong dari karyawan atau dari perusahaan akan lebih kecil dari yang sudah dihitungkan oleh pihak pajak sendiri. Nah, dari hal tersebut masuk lagi ketiga stakeholder ketika kita akan menaikkan proyeksi penghasilan tahunan, yaitu badan pajak sendiri. Nah, apabila badan pajak ini merasa dirugikan karena tadi nilai yang kita bayarkan lebih kecil daripada yang seharusnya misalnya di bulan tersebut, maka itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap perusahaan yang nantinya berdampak terhadap akan adanya pemeriksaan kembali terhadap perhitungan yang sudah kita lakukan. Kembali lagi itu akan menjadi audit dari pajak ke perusahaan kita ketika perhitungannya berbeda nih, selisih dengan yang sudah dihitungkan oleh pajak.
Nah, resikonya ada beberapa selain audit, yaitu selain audit di masa pajak yang berbeda tersebut, kemungkinan akan dilakukan audit ke tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin pajak berpikir mungkin bukan di bulan ini saja kita melakukan kesalahan atau melakukan perhitungan yang berbeda dengan peraturan pajak. Mungkin di tahun sebelumnya juga, namun tidak ditemukan oleh pajak. Lalu kedua, apabila memang ternyata oleh pajak dinyatakan perhitungannya salah dan ternyata kurang bayar, itu terjadi risiko kurang bayar. Kedua, dan ketiga, apabila tanggal cut off untuk pembayaran itu sudah terlambat, maka akan terjadi risiko keterlambatan bayar dan lebih parahnya lagi keterlambatan lapor, sehingga nama perusahaan nih yang menjadi buruk di mata pajak karena kesalahan hanya atas 1 bulan saja karena menggunakan algoritma yang berbeda dari yang sudah ditentukan oleh peraturan pajak. Seperti itu, Ibu Anis. Jadi Ilyas menegaskan saja nih, Ilyas mengatakan boleh-boleh saja proyeksi penghasilan setahun dinaikkan untuk menghindari fluktuasi akhir tahun, tapi tidak dengan cara merekayasa algoritma anualisasi. Karena algoritma anualisasi sudah jelas dan ketika dirubah, selain meresikokan exposure pajak, juga meresikokan perusahaan menghitung pajak di 1 atau lebih masa pajak kurang jika dibandingkan dengan hasil hitungan algoritma anualisasi versi pajak. Meskipun tadi sudah dikatakan setahunnya sama. Yang kita bahas sekarang bukan setahunnya, tapi yang kita bahas adalah exposure per masa pajaknya. Begitu ya, Ilyas, betulkah? Iya, Ibu Anis. Terima kasih atas pertanyaan tambahannya. Iya, betul yang tadi disampaikan oleh Ibu Anis. Kenapa? Karena kembali lagi, seperti yang sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, aturan terkait dengan algoritma anualisasi ini sebenarnya sudah dapat didefinisikan dengan baik dan sudah sangat jelas, sehingga terdapat resiko bagi perusahaan maupun untuk perusahaan sendiri maupun dari perusahaan ke pajak terkait dengan peraturan tersebut. Bisa terjadi kena audit, bisa terjadi telat lapor pajak, telat bayar pajak, dan sebagainya. Nah, berbeda dengan aturan proyeksi penghasilan setahun yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Bapak Panji terkait dengan penghasilan teratur dan tidak teratur. Nah, di peraturan tersebut masih terdapat ruang multitafsir sehingga kita masih dapat melakukan usaha mendongkrak penghasilan proyeksi penghasilan untuk setahun dan masih tetap dapat comply terhadap peraturan yang berlaku. Seperti itu, Ibu Anis. Baik, Ilyas. Bapak dan Ibu, saya hanya punya 1 pertanyaan tersisa buat Ina sebelum kemudian kita akhiri sesi penjelasan yang kemudian akan diikuti dengan sesi tanya dan jawab. Jadi izinkan saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silahkan segera tuliskan pertanyaan di chatroom agar bisa kami baca, kami perhatikan, dan kemudian kami pilah dan kami prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanya untuk bisa kita kupas tuntas. Ina, silahkan berikan kami semua rangkuman intisari dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Apa kesimpulan akhir relevansi antara penghasilan teratur, tidak teratur, dengan algoritma anualisasi, dengan proyeksi penghasilan setahun, dan dengan fluktuasi take home pay akhir tahun. Silahkan, Ina. Ya, terima kasih Bu Anis. Lalu Bapak Ibu, apa kesimpulan akhir relevansi teratur tidak teratur dengan fluktuasi take home pay akhir tahun? Jadi untuk mengantisipasi fluktuasi take home pay akhir tahun, maka dapat dilakukan dengan mendongkrak proyeksi penghasilan selama setahun, tentunya dengan memperhatikan 3 stakeholder. Ada perusahaan, karyawan, dan otoritas pajak itu sendiri. Salah satu cara yang dapat digunakan dan tetap comply terhadap peraturan perpajakan per 16 PJ 2016 adalah mengkategorikan sebanyak mungkin penghasilan teratur sehingga proyeksi penghasilan setahun dapat didongkrak dan fluktuasi negatif di akhir tahun dapat diredam. Tentunya jangan lupa kita sosialisasikan ke karyawan terkait dengan restructuring salary komponen tidak teratur menjadi penghasilan teratur. Begitu Bu Anis. Ya, terima kasih Ina. Bapak dan Ibu, itulah sesi penjelasan. Kita masih punya waktu 17 menit kalau mengacu ke jam saya. Dan kita jalankan
sesi tanya dan jawab. Saya akan minta Frankie untuk bacakan pertanyaan terpilih untuk kemudian kita bahas bersama. Silahkan, Frankie. Ya, terima kasih Ibu Anis. Selamat siang Bapak dan Ibu partisipan. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat ya. Mohon izin saya bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Fajar Kurnia Sidik. Ya, pertanyaannya, jika ada wajib pajak pindah perusahaan pada tengah tahun, apakah wajib pajak tersebut wajib membawa SPT perusahaan lama dan diteruskan di perusahaan baru sehingga tidak terjadi potensi kurang bayar di akhir tahun. Nah, ini memang kaitannya juga dengan fluktuasi di akhir tahun ya. Dan jika perusahaan yang baru ternyata menggunakan sistem gross up, maksudnya net gitu ya, net grossing up gitu ya, dan terdapat pegawai yang kurang bayar karena join di tengah tahun, apakah selayaknya perusahaan membayarkan kurang bayar tersebut? Itu pertanyaan pertama, Ibu Anis. Baik, kalau saya ringkas pertanyaannya, meskipun kita sama sekali tidak menyebutkan tadi penghasilan masa sebelumnya, perlakuan terhadap penghasilan masa sebelumnya, tapi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang sangat relevan juga dengan topik kita hari ini dan akan kita coba bahas serba ringkas, karena jika perlu ini bisa jadi satu topik terpisah sendiri sebetulnya. Kita coba bahas serba ringkas. Bagaimana penghasilan setahun berkorelasi juga dengan fluktuasi akhir tahun dan atau berkorelasi juga dengan apa yang kita sebut sebagai proyeksi penghasilan setahun. Panji masih ada kan ya? Saya bisa minta untuk menjawab, silakan Panji. Baik, pertanyaannya cukup menarik ya Bapak dan Ibu. Adakah kewajiban, intinya adakah kewajiban perusahaan baru untuk menghitungkan penghasilan masa sebelumnya di perusahaan lama untuk karyawan tersebut. Jadi kalau sebelumnya untuk kewajiban tersebut sebelum tahun 2009 peraturan perpajaknya kan itu mengatur bahwa karyawan wajib menyerahkan bukti potong masa sebelumnya di perusahaan baru. Dengan kata lain, perusahaan baru itu mempunyai kewajiban juga. Namun dengan per atau peraturan perpajakan yang baru yang telah berubah, yang terakhir adalah per 16 PJ 2016 tahun 2016, di situ tidak ada peraturan lagi terkait dengan klausul tersebut. Artinya bisa saja dilakukan itu adalah apakah dihapus atau tidak berlaku lagi seperti itu, atau tidak boleh malah diperhitungkan. Dan ada lagi peraturan per 14 PJ 2013 di mana di situ mengenai tata cara pengisian bukti potong. Dan bukti potong, kalau kita lihat bukti potong PPh 21 tersebut, Bapak, itu untuk penghasilan masa sebelumnya hanya diperuntukkan untuk pindahan dari kantor cabang atau kantor pusat di pemberi kerja yang sama. Artinya begitupun sebaliknya. Artinya kalau mutasi seperti itu ya. Misalkan dari perusahaan A dari Bandung ke Jakarta dengan NPWP yang berbeda. Artinya apa? Itu dengan kata lain kalau mengacu pada per 14 tersebut untuk tata cara pengisian SPT itu tidak lagi diatur atau tidak, bukan untuk perkenaan untuk penghasilan masa sebelumnya di perusahaan baru. Adapun ketika kalau perusahaan nggak apa-apa saya mau hitungkan, itu adalah goodwill dari perusahaan di mana pajak nggak lakukan perhitungan, tapi harus tahu konsekuensinya. Ketika kita menghitungkan tentunya tadi kalau harus ada tunjangan pajak berarti grossing up-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang diberikan. Misalkan kalau ada karyawan A dan B sama-sama masuk, yang satu bawa penghasilan masa sebelumnya dengan gaji yang sama, tapi yang B tidak membawa, itu berarti tunjangan pajaknya akan lebih besar yang A, seperti itu. Karena dia membawa masa sebelumnya. Kaitannya dengan, artinya itu tidak ada kewajiban untuk perusahaan baru saat ini. Kemudian, dan itu adalah goodwill. Kemudian kaitannya dengan fluktuasi, nah ada lagi nih ketika perusahaan itu ikut memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya.
Tentunya kan sangat berkaitan, sangat ketergantungan terhadap bukti potong yang diterbitkan oleh perusahaan lama. Apakah perusahaan lama itu mengikut sertakan atau tidak? Atau perusahaan lama itu langsung membuatkan atau tidak untuk karyawan perusahaan Bapak tersebut. Nah, kalau baru disiapkannya menjelang akhir tahun, tentunya kan kita harus menghitung gaji juga kan ya. Tentunya pajaknya waktu awal-awal kita proses tanpa perhitungan masa sebelumnya itu lebih kecil. Kemudian ketika kita gabung, nah itu akan terjadi lonjakan karena pajaknya akan dihitung mulai dari meneruskan dari penghasilan yang lama gitu. Artinya tunjangan pajaknya akan tinggi, kemudian biaya perusahaan di Desember pun akan membengkak karena bulan misalkan masuk ke Juli, Agustus, September belum menyerahkan masa sebelumnya. Oktober nanti menyerahkan, ikut digabung, tinggi. Nah, di Desember kan ada porsinya sendiri digabungkan. Tapi waktu Juli, Agustus, September itu belum digabung, itu masuk semua, ada di situ sisanya tunjangan pajak. Nah, itulah yang mengakibatkan fluktuasi. Artinya best practice-nya biasanya kita lakukan penjelasan kepada karyawan, ini tidak diatur, dan ada kalanya bisa pada saat rekrutmen adalah menandatangani kesepakatan bahwa perusahaan kita hanya menghitungkan apa yang diberikan oleh perusahaan. Dan untuk kewajiban menggabungkannya memang itu adalah resiko yang harus ditanggung wajib pajak. Karena pada saat wajib pajak atau karyawan berhenti pun akan ada pengembalian pajak di perusahaan yang sama. Seperti itu, Bapak Fajar. Panji, izinkan saya sampaikan sebelum kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Jadi nomor 1, penanganan penghasilan masa sebelumnya ketika ada karyawan pindah itu tidak lagi diatur di dalam peraturan pajak. Artinya ruang yang tersedia bagi kita perusahaan untuk menafsirkan apakah kita tetap ingin memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya karyawan pindahan ke perusahaan kita, dan itu sepenuhnya adalah hak dan goodwill dari perusahaan, atau perusahaan juga punya pilihan untuk mendasari polisinya terhadap fakta bahwa bagian aturan itu sudah dihapuskan oleh otoritas pajak. Artinya bisa saja perusahaan mengatakan bahwa perusahaan secara konsisten tidak akan memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya karyawan pindahan. Pilihan yang ketiga adalah perusahaan memberlakukan policy itu on a case by case basis. Artinya ada karyawan yang diperhitungkan, ada karyawan yang tidak diperhitungkan. Karena memang tidak diatur oleh pajak, artinya memang perusahaan punya ruang untuk melakukan itu. Begitu kan ya, Panji ya? Betul, Ibu. Goodwill-nya perusahaan. Betul. Tapi kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ketika perusahaan tidak memperhitungkan, atau yang gampang dulu, ketika perusahaan memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya, maka ketika pendekatan yang dipakai adalah net, akan ada tanggungan buat perusahaan. Betul. Penghasilan masa sebelumnya diperhitungkan. Walaupun secara logika harusnya kita tahu bahwa ketika karyawan tersebut berhenti di perusahaan yang lama, yang bersangkutan sudah mendapatkan pengembalian pajak. Betul kan ya? Iya. Kan dana yang seharusnya untuk dikonsumsi. Sebetulnya dana yang seharusnya memang jadi kewajiban pajak. Cuma kewajiban pajaknya jadi tertunda ketika yang bersangkutan mesti melaporkan pajaknya, gitu ya, karena dia berhenti lebih awal. Jadi ada plus minus ketika perusahaan memperhitungkan atau ketika perusahaan tidak memperhitungkan, baik dari sudut pandang karyawan maupun dari sudut pandang perusahaan. Mudah-mudahan menjawab. Jika masih belum tuntas menjawab, karena ini memang bisa jadi satu topik webinar sendiri ya, dan bukannya tidak mungkin kita akan lakukan demikian. Tapi izinkan kita beralih dulu ke pertanyaan lain. Masih ada waktu beberapa menit. Silahkan Frankie, pertanyaan apa yang terpilih untuk kita kupas bersama-sama? Terima kasih Bu Anis. Sebelumnya Bapak dan Ibu, mohon izinkan kami ada beberapa pertanyaan, dan ini pertanyaan menarik semua sebenarnya. Cuman karena keterbatasan waktu, kita akan jawabkan semua pertanyaan ya. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kita. Nanti kita akan hubungi juga untuk bisa berikan jawaban dari pertanyaan ini. Namun izinkan kami untuk prioritaskan pertanyaan yang memang paling relevan dengan topik kita hari ini ya Bapak dan Ibu ya.
Cuman setiap pertanyaan nanti akan kami upayakan bisa kami jawabkan juga. Oke, pertanyaan berikutnya, saya mau beralih ke pertanyaan berikutnya ini dari Alisa Jihan, menanyakan gini, kalau karyawan, tadi kan ada ngomong mengenai penghasilan tidak teratur, yang tidak disetahunkan gitu ya. Kalau karyawan dalam setahun hanya menerima 1 kali penghasilan tidak teratur, sebagai contoh THR gitu, udah nggak terima penghasilan tidak teratur lain. Apakah fluktuasi pajak negatif take home pay di akhir tahun masih ada? Apakah potensi itu masih ada atau tidak ada? Itu pertanyaannya Bu Anis. Baik, pertanyaannya sih pendek ya. Cuma menjawabnya memang mesti menuju sasaran. Siapa yang mau mencoba jawab? Ilyas atau Panji? Silakan. Ya, boleh Bu. Saya akan menjawab Bu. Ya, langsung aja ya Ibu ya. Untuk pertanyaan Ibu Alisa Jihan, ketika karyawan hanya mendapatkan penghasilan tidak teratur hanya 1 kali, apakah kemungkinan masih terjadi fluktuasi? Ya, pertanyaan ini tadi salah satu kiat untuk menghindari fluktuasi. Fluktuasi bukan hanya dari teraturan komponen elemen dan tidak teraturnya saja, tapi juga dari timing. Karena pada saat bulanan itu terjadi proyeksi, sehingga misalkan mendapatkan penghasilan teratur hanya sekali, tapi timingnya adalah proyeksinya pada saat misalkan karyawan itu belum mendapatkan kenaikan gaji atau perubahan penghasilan teratur, tentunya akan dikenakan tarif yang lebih kecil terlebih dahulu. Misalkan Januari dapat bonus tapi belum naik gaji, masih di 5%. Pajaknya di yang tidak teratur 5% karena penyetahunannya masih di tarif 5%. Kemudian di Maret karyawan itu naik gaji dan berlaku surut sehingga tarif pajak teraturnya akan berubah menjadi 15% misalkan. Nah, ketika bulanan dia akan dikenakan tarif 15% atas penghasilan teratur. Tapi pada saat tahunan dihitung ulang, pajak penghasilan teraturnya kena 15%, sedangkan waktu Januari pajak penghasilan teratur kan baru kena 5%. Padahal di aktualnya adalah 15%. Sehingga kekurangan bayar pajak yang 5% dibanding 15% ini akan tersisa di masa pajak Desember yang mengakibatkan adanya fluktuasi. Itu ilustrasi singkatnya. Jadi fluktuasi ini juga bukan hanya komposisinya, tapi juga timing. Tadi contohnya timing juga, tadi memberikan penghasilan masa sebelumnya timing juga, lalu juga hal dan memberikan penghasilan tidak teratur. Seperti itu. Semoga menjawab Ibu Alisa. Terima kasih. Saya nggak ulangi karena memang saya lihat waktu dan saya ingin sempatkan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Frankie, masih adakah pertanyaan yang terpilih? Baik, Bu Anis. Saya lihat tadi ada pertanyaan dari boleh ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya jika saya lewati, tapi kami akan upayakan semua pertanyaan akan kami jawab nanti di menyusul ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Eriena. Tadi kita ada menyebutkan pendekatan atau mengenai algoritma penyetahunan tadi ya yang diceritakan oleh teman-teman narasumber. Nah, pertanyaan adalah pendekatan mana jadinya yang paling efektif dari pengalaman dan sikon perpajakan di 5 tahun terakhir gitu ya. Maksudnya melihat dari kondisi terkini mana sih yang paling efektif yang selayaknya dipilih oleh perusahaan. Silakan. Saya pikir Panji lah ya yang menjawab ya. Boleh Bu. Ya, melihat dari histori 5 tahun terakhir, di mana ketika kita pendekatan misalkan contohnya penyetahunan itu, kalau sekarang yang pendekatan yang algoritma penyetahunan yang sesuai dengan pajak, memang setiap bulan itu berdiri sendiri. Artinya Januari itu hitung sendiri, ketika ada perubahan di Februari, ya Februari dihitung sendiri. Artinya, kenapa? Tidak riskan terhadap pembetulan. Misalkan, contohnya di 2015 dan di 2016, kita mengalami adanya perubahan PTKP yang berlaku surut. Yang berlaku surut, kita diinformasikannya bulan Juni, Juli harus efektif dan berlaku dari Januari. Tentunya ketika kita melakukan pendekatan penyetahunan yang
berbeda dengan yang dikatakan oleh pajak, misalkan dengan cara mengakumulasi setiap bulannya, tentunya itu ada celah atau ada resiko di mana kita harus menghitung Januari sampai terlebih dahulu sampai Juni, baru kemudian kita bisa menghitung bulan Juli. Padahal di peraturan perpajakan, walaupun dituntut untuk perhitungan bulan Januari dulu, di Januari perlu dibetulkan, tapi Julinya ketika kita menghitung penghasilan sesuai dengan rumus atau formula dari pajak mengenai penyetahunan, itu tetap bisa berjalan Juli, jadi bisa paralel. Artinya plus minusnya sebenarnya ada untuk pendekatan hal ini. Dan 5 tahun terakhir konsisten GASI di seluruh klien GASI itu melakukan dengan pendekatan yang memang sesuai dengan pajak. Artinya dengan konsekuensi adanya fluktuasi, ya kita lakukan dengan kiat bagaimana kita mendongkrak penghasilan per bulannya dengan cara tadi, salah satunya mengklasifikasikan teraturnya lebih banyak dan timingnya juga perlu diperhatikan. Ketika pun masih tetap ada yang terjadi fluktuasi, tentunya pendekatannya lebih ke pendekatan komunikatif, lebih ke sebelum terjadi fluktuasi di akhir tahun, kita sudah menjelaskan ke manajemen, ke karyawan dengan cara bagaimana kita melakukan sosialisasi atau bagaimana karyawan kita ajak mengerti ini statusnya seperti ini, dan itu kendalanya perusahaan bukan tidak ada upaya, tapi memang peraturannya seperti itu. Baik Panji, pukul 2.30 tepat. Terima kasih Frankie, Panji, Ilyas, Ina. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa usai webinar kami akan kirimkan kuesioner untuk mohon Bapak dan Ibu isikan dan kirimkan kembali kepada kami, terutama untuk membantu kami lalu jadi lebih paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik, dan bagaimana kami juga lalu jadi lebih paham topik penggajian apa yang sebetulnya paling relevan dan paling Bapak dan Ibu inginkan. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan informasi apapun dari GASI, silakan hubungi kami dengan amat senang hati, pasti akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu.